Kejaksaan Negeri atau Kejari Pringsewu menetapkan Sekda Pringsewu sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ tahun anggaran 2022. Penyidik menjebloskan tersangka ke Rutan Kota Agung Kamis 30 Januari 2025. Keputusan tersebut diambil setelah penyidik memeriksa HI dalam kapasitasnya sebagai Ketua LPTQ sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. HI menjadi tersangka setelah diperiksa sebagai saksi selama 2 jam mulai pukul 9.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Tersangka digiring menuju mobil tahanan memakai rompi merah. Ia masih menebar senyum ketika keluar ruang pemeriksaan. Kepala Kejari Pringsewu Raden Wisnu Robi Wicaksono menjelaskan penetapan Sekda Pringsewu sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan kasus setelah 2 tersangka lainnya berinisial RT dan TR ditahan lebih dahulu. Penyidik mengumpulkan bukti tambahan sehingga HI ditetapkan sebagai tersangka. Raden Wisnu Robi Wicaksono menyatakan dana hibah yang seharusnya digunakan untuk kegiatan keagamaan justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Penyidik masih mendalami kemungkinan pihak lain terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Penyelewengan dana hibah bersumber dari anggaran Pemkab Pringsewu diduga bernilai 3,285 miliar. Kejari Pringsewu menyita barang bukti. Kasus ini berkaitan dengan perkara sebelumnya yang menyeret 2 tersangka yaitu TP sebagai bendahara LPTQ dan R sebagai sekretaris LPTQ. Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini penyidik memanggil yang bersangkutan, saksi HI, diperiksa dalam kapasitas sebagai Ketua TAPD dan Ketua Umum LPTQ masa bakti 2020-2025. Jadi setelah hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat dalam ekspos bahwa terhadap yang bersangkutan terdapat peran aktif di kedua jabatan tersebut, sehingga pada hari ini kami tingkatkan status yang bersangkutan menjadi dari saksi menjadi tersangka. Terus itu berapa lama diperiksanya, Pak? Panggilan tadi hadir pukul 9.30 sampai dengan 11.30, kemudian dilanjutkan dengan proses berikutnya. Terus barang bukti apa saja Pak yang berhasil diamankan dari Ketua LPTQ ini sendiri, Pak? Terkait barang bukti ini menjadi satu kesatuan dari perkara yang sebelumnya, jadi di perkara tersangka TP dan tersangka R. Seperti itu. Berarti sudah ada 3 tersangka di kegiatan LPTQ ini sendiri, Pak? Ada 3 tersangka. Terus untuk pasal yang akan dijerat, Pak? Untuk pasal yang kami terapkan sama, yaitu pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tersangka HI dijerat pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 Undang-Undang Tipikor serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Pringsewu, Tim Liputan Delta TV melaporkan.